Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majelis dengan sebuah kitab yang fenomenal, kitab yang dipelajari oleh para ulama, kitab yang dikaji di masjid-masjid, di surau-surau, di sekolah-sekolah, dan terbukti berhasil dengan taufik Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan yang signifikan bagi iman umat, bagi ibadah umat, bagi akhlak dan sikap umat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini adalah sebuah keistimewaan dari buku yang satu ini, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa rahasianya ada pada penulis di balik buku ini. Siapa lagi kalau bukan Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Dan kita masih berada di kesimpulan bab birrul walidain dan silatul arham, dan kita sedang membahas bagaimana berbakti setelah orang tua wafat. Bagaimana berbakti setelah orang tua wafat. Dan ini sekali lagi sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa berbakti itu tidak terputus dengan wafatnya orang tua sebagaimana yang dipikir oleh banyak orang. Dan karena kesalahpahaman ini akhirnya menjadi sebuah penyesalan yang tidak berujung, penyesalan yang memberikan dampak negatif, penyesalan yang membawa pada keputusasaan. Padahal di waktu yang sama sebenarnya harapan itu sangat besar. Jadi bukan hanya harapan itu masih ada, tapi harapan itu masih sangat besar. Walaupun orang tua telah wafat, kita masih bisa berbakti dan kita masih bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, walaupun mungkin performa kita pada saat mereka masih hidup itu kurang bagus, kurang baik. Tapi orang tuh bisa berubah jemaah dengan taufik Allah. Dan kita nggak pernah tahu kapan orang itu berubah. Bisa jadi orang itu berubah setelah orang tuanya wafat, atau saat orang tuanya hidup tapi kebersamaannya dengan orang tua nggak ada, atau sangat singkat. Maka hadirin Allah muliakan, inilah yang diberikan kepada kita dari Rabbul Alamin. Kita sudah jelaskan beberapa hal, kita akan lanjutkan dengan poin berikutnya. Dijelaskan sebagian para ulama di antara berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah al-i'tirafu bi fadlihima wa thana'u 'alaihima, yaitu mengakui
keutamaan dan kebaikan orang tua dan memuji orang tua kita. Jadi mengakui jasa-jasa mereka, mengakui kebaikan-kebaikan mereka, dan memuji mereka. Kalau bicara tentang mereka, bicara yang baik-baik. Kecuali mungkin ada maslahat syar'i atau ada kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Itu pun sifatnya kasuistik aja. Dan di sisi lain kita pun tetap menyebutkan keutamaan mereka, kebaikan mereka, dan puji mereka, gitu loh. Karena ini hukum asal, memuji dan mengakui jasa-jasa mereka. Hadirin Allah muliakan, dari Abi Murrah, dan Abu Murrah ini maula Ummi Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini anak perempuannya Abu Thalib. Abu Murrah menyampaikan annahu rakiba ma'a Abi Hurairah. Beliau pernah jalan bersama Abu Hurairah, naik satu kendaraan, ila ardihi bil aqiq, pergi ke sebuah tempat atau lokasi yang bernama Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautihi. Nah, ketika Abu Hurairah sampai ke tanahnya, ke tempatnya, maka Abu Hurairah mengucapkan dengan lantang, Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Jadi mengucapkan salam dengan suara lantang, Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh ya ummatah. Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku, wahai ibuku. Taqulu wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibunya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Hurairah mengatakan, rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibu, sebagaimana engkau telah mendidikku di saat aku kecil. Jadi rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmati engkau yang telah, atau sebagaimana engkau telah mendidik aku dari kecil atau pada saat kecil. Fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka kama barartani kabira. Lalu ibunya mengatakan, ya bunay, wahai anakku, begitu juga dengan engkau. Begitu juga dengan engkau. Fajazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak bagi engkau, atau memberikan kebaikan dan membalas engkau dengan kebaikan. Wa radiya anka, dan semoga Allah ridho dengan engkau. Kama barartani kabira, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat engkau dewasa. Hadits ini dihasankan sebagian para ulama, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad. Hadirin Allah muliakan, kita lihat bagaimana Abu Hurairah mendoakan ibunya dan memuji ibunya dan menyebutkan jasa ibunya. Jadi mendoakan ibu lalu menyebutkan jasa ibu, kama rabbaitini shaghira, sebagaimana engkau mendidik aku di saat aku kecil. Jadi hadirin Allah muliakan, hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu berbakti kepada orang tua adalah menyebutkan jasa-jasanya,
memuji mereka baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah wafat. Itu hal yang penting. Nah, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana sikap Abu Hurairah. Pertanyaannya simpel hadirin. Memangnya ibunya Abu Hurairah nggak punya kesalahan ya? Nggak punya dosa gitu? Dan kita tahu bahwa Abu Hurairah kan bukan Muslim dari lahir. Beliau masuk Islam. Maka tentu saja cara mendidiknya memangnya sempurna? Enggak kan? Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah tidak mengangkat atau tidak mention sisi itu, tapi mengangkat sisi kebaikan dari orang tuanya, ibunya. Kama rabaitini shaghira, sebagaimana engkau mendidik aku di saat aku kecil. Di saat aku kecil. Jadi hadirin Allah muliakan, ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana setiap orang tua kita ini pasti punya kesalahan, pasti punya kekeliruan, dan termasuk kekeliruannya atau kesalahannya dalam mendidik kita. Tapi kalau kita ingin menjadi hamba yang soleh atau hamba yang soleha, itu yang pertama. Lalu kita ingin menjadi anak yang baik, yang berbakti, maka lihat agama kita, Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengajak kita selalu melihat sisi baik dari orang tua kita, melihat dari sisi kebaikan orang tua kita, yang nantinya diharapkan ini menjadi pola pikir kita untuk yang lain gitu loh. Kalau ngeliat orang itu, ngelihat sisi baiknya, dan melihat sisi baik orang itu bukan berarti menutup mata dan membenarkan semua yang ada pada dirinya, atau menutup mata dan membenarkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Salah ya salah, bahkan bukan salah ya salah aja. Kalau kita bisa ingkari, luruskan, benarkan, luruskan, maka itu masuk ke bab amar ma'ruf nahi mungkar. Namun melihat sisi baik orang tua, misalnya sisi baik saudara, sisi baik kakak, sisi baik adik, lalu sisi baik saudara-saudara kita, dengan tetap melakukan islah, tetap melakukan dakwah, tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu yang diinginkan. Dan itu menunjukkan kebaikan hati seseorang. Dan itu kan yang dirasa oleh para sahabat ketika berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Makanya karakter mereka demikian. Abu Hurairah mengangkat sisi baik orang tuanya dan nggak bicara keburukan tentang orang tuanya. Padahal apakah orang tua Abu Hurairah benar semua atau ibunya benar semua? Ya enggak lah. Apakah nggak ada kesalahan sama sekali ketika mendidik Abu Hurairah di saat kecil? Ya nggak mungkin. Siapa orang tua bisa gitu? Apalagi misalnya pada saat itu belum muslimah, belum beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar. Angkat kebaikan orang tua dan sebutkan jasa-jasanya, dan tidak bersikap
tidak memberikan hal negatif tentang mereka kecuali dalam kasus tertentu yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu pun kata para ulama, ad-darurah tuqaddar biqadariha wal hajatu tuqaddaru biqadariha. Kaidah fikih mengatakan itu pun dalam kondisi darurat atau dalam kondisi memang butuh dibicarakan, dan sesuai kadarnya saja. Sesuai kadarnya saja. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu sesuai kadarnya. Wal hajatu tuqaddar biqadariha. Dan hal-hal yang dilakukan karena ada hajat yang mendesak, itu pun sesuai dengan kadarnya saja. Selebihnya kembali ke hukum asal. Kalau dalam kasus ini, puji, sebutkan kebaikan. Misalnya kita butuh mengevaluasi sebenarnya ada apa sih di keluarga kita. Oh, waktu itu tuh ibu tuh begini, tapi ibu tuh kita tuh memang baik gitu. Ya mungkin waktu itu belum tahu. Ingat nggak waktu ibu bilang ini, baik banget ibu ya, ibu bicara terus tentang kebaikan ibu. Jadi kalau memang harus menyebutkan satu, ya mungkin harus untuk evaluasi atau untuk mencari solusi. Mungkin ada hak orang gitu loh. Ada orang nagih hutang ibu kita gitu loh. Terus gitu loh, gak mungkin ibu berhutang gak bayar, gak mungkin. Ya sabar dulu, lihat dulu ini, jangan benar. Nah, ibu tuh pasti baik, selalu bayar. Iya sabar. Mungkin ya dulu sabar, tapi waktu itu mungkin lagi gak ada uang. Lihat dulu ada datanya enggak, ada buktinya apa enggak gitu loh. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, kata Nabi SAW, yang mengklaim itu, yang menuduh itu harus kasih bukti. Dia punya bukti misalnya, terus gimana gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, ada beberapa kasus seperti itu, tapi intinya adalah bagaimana seorang anak itu berusaha selalu menyebutkan kebaikan orang tua dan menyebutkan jasa-jasa mereka. Dan semakin menunjukkan loyalitas anak kepada orang tua dan kejujuran anak kepada orang tuanya ketika itu tetap dilakukan walaupun orang tuanya telah wafat. Ada anak bicara yang baik-baik sama orang tua karena nggak berani sama orang tuanya, takut sama orang tuanya galak, jahat, atau orang tuanya tuh punya kedudukan. Tapi begitu orang tuanya meninggal, udah deh ngomongnya macam-macam, gak karuan. Jadi kalau seorang anak tetap gitu bicara tentang kebaikan orang tua, muji orang tuanya, jasa-jasa gitu. Dan kalau misalnya harus menyebutkan ini seperlunya, dan itu pun diimbangi lagi dengan penyebutan kebaikan, jasa-jasa dan pujian kepada orang tua, maka dan orang tuanya nggak bisa ucapkan terima kasih, orang tuanya udah wafat, jadi nggak bisa langsung merespon dengan senang gitu loh. Kalau mungkin orang tuanya masih hidup, orang tuanya bisa meluk, bisa terharu, bisa bilang makasih. Sekarang orang tuanya udah wafat, nggak bisa bilang makasih karena udah dipuji, nggak bisa bilang nggak bisa memberikan feedback positif ketika dipuji dan seterusnya. Ada anak muji orang tuanya kalau lagi butuh duit doang gitu. Khususnya misalnya ketika masih sekolah atau masih belum punya kerjaan, bahkan sebagian ketika udah berumur gitu. Dan orang tuanya mapan, orang tuanya mampu, muji orang tua depan aja. Karena butuh duitnya orang tua, butuh modal dari orang tua. Pengen dikasih saham sama orang tua, muji orang tua, tapi nggak ikhlas. Nah, orang-orang kayak gini kalau orang tuanya wafat udah selesai mujinya. Apalagi gue udah dapat warisannya gede pula, udah selesai, saya nggak butuh dengan ini. Saya butuh duitnya orang tua, bukan berbakti sama orang tua. Makanya ketika ini dilakukan setelah orang tua wafat, maka ini menunjukkan bahwa ini anak berusaha jujur dan ikhlas. Dan inilah tanda anak-anak yang soleh dan soleha. Dan hadirin Allah muliakan, sekali lagi nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang perfect
gitu loh. Nggak ada orang tua yang bisa lakukan itu semuanya. Dan kalaupun ada orang tuh bener-bener performanya jomplang banget, jatuh banget, parah banget, sehingga bisa jadi memang, misalnya ada banyak di masyarakat kan, kata anaknya, saya ngerti Ustadz, saya ngerti bahwa nggak ada orang tua yang sempurna, tapi orang tua saya udah parah banget gitu, dia ninggalin kita nggak usah bicara sempurna. Nggak sempurna tuh bisa dapat 9, bisa dapat 9,5, bisa dapat mana, ini dia ninggalin gitu, dan datang cuma ngorong-ngorong aja, dia ninggalin, dia campakkan kita. Dan kasus demikian banyak, bukan 1 2. Ada orang tua lebih anaknya dibuang terus lebih milih, atau misalnya kalau terjadi perceraian, atau misalnya pasangannya wafat gitu loh, misalnya ibunya anak-anak wafat, terus ayahnya nikah lagi, terus abis nikah lagi anak-anak disingkirkan karena pasangannya nggak suka sama anak-anaknya, atau sebaliknya, dan lain sebagainya. Hadirin Allah muliakan, anggap saja seperti itu. Anggap saja seperti itu. Maka apakah kita tetap menjaga lisan kita dan tidak menyebutkan keburukan-keburukan orang tua? Jawabannya ya. Sekali lagi, kecuali kalau ada kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Hendaknya berkata baik atau diam. Jadi ini bukan tentang orang tua kita baik atau buruk. Anggap aja orang tua kita buruk gitu. Tapi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, penyebabnya bukan karena orang tua kita buruk, tapi penyebabnya karena masalah kita dengan iman. Masalah kita dengan iman. Masalah kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari kiamat. Itu kendalanya. Hadirin yang semoga Allah muliakan. Karena orang-orang beriman itu hanya berusaha berucap yang baik. Dan kalau dia tidak menemukan kata baik, dia akan diam. Dia akan diam. Dia tidak mengumpat, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Makanya kan Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana disampaikan oleh atau dari Anas, hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan Imam Bukhari, apa kata? Lam yakunin Nabi SAW sabbaba. Nabi SAW bukan orang yang suka mengumpat, wala fahasha. Dan Nabi SAW bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata cabul, kata-kata yang nggak baik. Wala la'ana. Dan Nabi SAW nggak pernah melaknat orang lain. Nggak pernah mengucapkan itu. Tapi nggak pernah, pernah. Saya ingin tanya sama hadirin, emangnya Nabi SAW berhadapan dengan orang baik terus? Enggak. Beliau berhadapan dengan orang musyrik yang jahatnya luar biasa. Berhadapan dengan Abu Jahal.
berhadapan dengan Abu Lahab, berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, berhadapan dengan orang-orang yang kalau beliau memaki, mencaci maki secara sosial mungkin bisa dimengerti, ya wajar sih, jahat banget musuhnya, kayak Nabi SAW nggak menggunakan cara itu. Padahal beliau ketemu dengan banyak orang yang bisa beliau jadikan alasan untuk memaki orang tersebut sebagai justifikasi. Tapi beliau nggak gunakannya. Lam yakuni Nabi SAW la sababa wala fahasha wala la'ana. Nabi SAW tidak fahish, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak melaknat. Jadi poinnya gini hadirin, anggap saja seseorang anak masih sakit hati, lalu salam dan jadalah. Kalau kita artinya kita bisa bicara dari angle anak. Ada anak sakit hati banget sama orang tuanya, dan orang tuanya memang benar, wajar gitu, bisa dimengerti kenapa nih anak sakit hati. Tapi mari berpikir ulang untuk mencela orang tua atau mengatakan kata yang buruk tentang orang tua. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengucapkan kata yang buruk, itu menunjukkan masalah pada iman kita, dan itu nggak ada sangkut pautnya sama orang tua pada term itu ya, gitu loh. Dan orang tua akan dihisab kok sama Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan setiap Anda akan ditanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Seorang wanita adalah penanggung jawab masalah rumah dan anak-anak, dan akan ditanya oleh Allah tentang masalah rumah dan anak-anak. Orang tua akan ditanya. Jadi udah nggak usah masuk ke ranah itu, gitu. Kita fokus ke ranah kita aja. Apa yang kita ucapkan itu cerminan apa yang ada dalam hati kita. Jadi ada banyak anak, nggak, saya udah nggak, jangan sebut nama dia lagi. Saya nggak peduli, saya masing-masing aja. Oke, kalau masing-masing lah secara elegan. Di hari kiamat kita juga masing-masing. Dan Allah akan hisab hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan ketika hati kita kotor, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita pada hari kiamat. Sebatas untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Bisa kita salah orang tua, nanti orang tua kena, tapi tetap gitu loh. Kenapa? Karena bukankah Allah sudah menyampaikan, menurunkan kitab suci kepada kita untuk memperbaiki hati kita. Allah sudah utus Rasul alaihi salatu wassalam untuk memperbaiki hati kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyambung lisan para rasul dengan para ulama, para guru-guru kita dan seterusnya, untuk lagi-lagi memperbaiki hati kita dan membersihkan hati tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, sudah nggak ada alasan, nggak ada alasan. Gak ada alasan. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164? Ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang-orang beriman. Apa kenikmatannya? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ingatlah ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Min anfusihim. Dari golongan mereka.
Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan tugasnya Rasul membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan kitab suci dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tugas Rasul. Kenapa Allah SWT mengutus Rasul SAW? Untuk apa? Untuk membersihkan hati manusia. Oke, orang tua Anda jahat. Bukankah Allah SWT sudah mengutus Rasul? Anda mengenal Rasul Anda SAW, Anda bisa pelajari sunnah Nabi SAW, Anda bisa kaji sunnah Nabi SAW, dan Anda bisa amalkan sunnah Nabi SAW. Dan kalau Anda kaji sunnah Rasulullah SAW, Anda pelajari sunnah Rasulullah SAW, dan Anda amalkan dan implementasikan dalam kehidupan Anda, maka hati Anda akan bersih. Karena itulah tugas utama seorang Rasul. Wa yuzakkihim. Jadi masalahnya bukan dengan orang tua Anda, masalah kebersihan hati ini. Masalahnya adalah kita tidak kembali kepada Allah dan tidak mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalahnya. Kalau kondisinya begini, jikalau Anda dapat orang tua yang baik sekalipun, bisa jadi nggak merubah kondisi. Bukankah anaknya Nabi Nuh dapat Nabi Nuh? Bukankah hasad yang pertama kali terjadi di muka bumi ini dan pembunuhan adalah anak Nabi Adam alaihi salam? Ini karena mental suka nyalain orang, hadirin. Padahal solusinya adalah, dan penyebab dan solusinya adalah ini tentang hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hubungan kita dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.